warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ini. Saya Dea Ardita dengan nomor NPM 2022-14500-117 dari kelas S6B. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar yang dibimbing oleh dosen pengampu kami, yaitu Dr. Muhammad Ramadona, SEMPD. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan simulasi pembelajaran yang berfokus pada 3 praktik penting dalam kompetensi seorang guru profesional, yaitu yang pertama, memberikan umpan balik yang efektif dan menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Yang kedua, memilih metode pembelajaran yang tepat agar materi itu mudah dipahami. Dan yang ketiga, menggunakan media pembelajaran yang sesuai untuk menunjang pemahaman siswa. Semoga video ini dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana seorang guru bisa menciptakan proses belajar yang aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa. Selamat menyaksikan. 3, 2, 1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah semua dalam keadaan baik ya. Apakah hari ini kalian sudah sarapan tadi pagi? Sudah Bu. Oh, berarti semangat ya belajarnya hari ini? Semangat Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai, Ibu ingin absen satu-satu dulu ya. Oke, nanti yang dipanggil bisa jawab hadir. Rai hadir? Hadir Bu. Erni hadir? Hadir Bu. Alis hadir? Hadir Bu. Arfa hadir? Hadir Bu. Oke, berarti hadir semuanya ya? Ada Bu. Iya. Oke, sebelum mulai ke pembelajaran hari ini, materi hari ini, Ibu ingin tanya dulu nih. Coba Rai, kegiatan minggu ini apa aja sih? Bantu orang tua jualan di warung Bu. Wah, itu keren. Itu Rai sudah mencontohkan salah satu dari contoh ekonomi. Kalau Erni, minggu ini kegiatannya? Ikut kegiatan sosial di kelurahan Bu, ngasih bantuan ke warga. Oh iya, kegiatan kalian minggu ini sangat luar biasa, saya sangat baik juga dan sesuai dengan materi pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai pembangunan ekonomi. Coba sebelum masuk, Ibu ingin tanya, adakah dari kalian yang mengetahui apa itu pembangunan ekonomi? Belum tahu Bu. Tapi sudah pernah dengar apa itu pembangunan ekonomi? Sudah Bu. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita mau belajar mengenai pembangunan ekonomi. Nah, kita akan belajar mengenai pengertian pembangunan ekonomi, ciri-ciri pembangunan ekonomi, tujuan dari pembangunan ekonomi, faktor-faktor pembangunan ekonomi, dan yang terakhir perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tapi tenang, hari ini kita belajar dengan santai aja ya. Iya Bu. Hari ini kita belajar dengan santai aja. Nanti juga kalian akan menonton video singkat mengenai pembangunan ekonomi juga, gitu. Nah, kalau gitu setelah kalian tadi mengetahui ini apa yang kita pelajari hari ini, sekarang kita masuk ke konsep dasarnya dulu aja. Nanti Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian, ciri-ciri, tujuan, faktor-faktor, perbedaan pembangunan pertumbuhan ekonomi. Nah, mari kita lihat di sini ada slide. Nah, di sini ada pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan per kapita jangka panjang yang disertai dengan perubahan struktural dalam perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contohnya adalah bukan hanya produk domestik bruto yang naik,
Tetapi juga masyarakat punya akses pendidikan yang lebih baik, kesehatan lebih merata, dan kualitas hidup meningkat. Yang berikutnya, ada ciri-ciri pembangunan ekonomi yang berhasil di suatu negara. Yang pertama, pendapatan per kapita meningkat di suatu negara tersebut. Yang kedua, kesejahteraan sosial lebih baik. Adanya perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industri. Dan yang keempat, terjadinya inovasi dan penggunaan teknologi baru. Berikutnya kita akan melihat tujuan dari pembangunan ekonomi. Ada 4. Yang pertama ada meningkatkan taraf hidup. Yang kedua mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Yang ketiga mendorong keadilan sosial. Dan yang keempat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Nah, berikutnya kita melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama ada sumber daya alam. Yang kedua sumber daya manusia. Yang ketiga teknologi dan inovasi. Yang keempat ada modal, dan yang kelima stabilitas politik dan pemerintahan. Perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu bisa dilihat, pertumbuhan ekonomi ini lebih fokus pada peningkatan produksi dan pendapatan per kapitanya. Contohnya, peningkatan jumlah mobil yang diproduksi dan terjual, dan peningkatan pendapatan per kapita di suatu negara. Sedangkan pembangunan ekonomi lebih menekankan pada peningkatan kualitas hidup, pemerataan pendapatan, dan pembangunan berkelanjutan. Contohnya seperti peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas hidup masyarakat. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Bella. Apakah kalian masih ingat apa pengertian dari pembangunan ekonomi? Nah, apakah pembangunan ekonomi sama dengan pengertian pertumbuhan ekonomi? Walaupun sering disamakan, tapi sebenarnya kedua hal ini berbeda. Terus apa ya perbedaan dari pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi? Nah, kalau pertumbuhan ekonomi hanya mengukur peningkatan PDB atau peningkatan pendapatan nasionalnya aja. Sedangkan dalam pembangunan ekonomi tidak hanya melihat peningkatan PDB-nya aja, tetapi juga melihat apakah masyarakatnya terpengaruh atau tidak dari pembangunan ekonomi. Maksudnya adalah jika kesejahteraan masyarakat di suatu negara meningkat, maka bisa dikatakan pembangunan ekonomi di suatu negara berhasil. Jadi, jika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi dengan persentase yang tinggi, belum menjamin tuh apakah seluruh masyarakat sejahtera atau tidak. Sedangkan pembangunan ekonomi sendiri adalah suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan pembangunan ekonomi diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat ke arah lebih baik pastinya. Ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi ini harus dapat menyejahterakan masyarakat di setiap wilayah, bukan segelintir kelompok atau orang aja. Kesejahteraan seluruh kelompok masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu angka harapan hidup masyarakatnya meningkat, standar pendidikan yang lebih baik, angka melek huruf yang tinggi, dan juga pendapatan per kapita yang bertambah. Jika indikator tadi dapat menyentuh seluruh masyarakat dan membuat masyarakat lebih sejahtera dan makmur, maka baru bisa dikatakan pembangunan ekonomi berjalan dengan baik. Jadi jelas berbeda ya teman-teman, kalau suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi, belum tentu pembangunan ekonominya berhasil. Agar teman-teman lebih mudah memahami, Kak Bella akan menyebutkan satu persatu perbedaan dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, kalau pertumbuhan ekonomi keberhasilannya bersifat kuantitatif, yaitu hanya melihat dari kenaikan tingkat PDB dan pendapatan nasionalnya aja. Sedangkan pembangunan ekonomi keberhasilannya bersifat kualitatif, yaitu melihat apakah kenaikan tingkat PDB dan pendapatan nasional ini sudah dirasakan oleh seluruh golongan masyarakat, dari mulai golongan atas, golongan menengah, dan juga masyarakat golongan bawah.
Yang kedua, pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pemerataan pendapatan masyarakat. Namun, pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan di setiap wilayah. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi belum tentu dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakatnya, karena hanya dilihat dari persentase tingkat PDB dan pendapatan nasionalnya aja nih teman-teman. Karena dari persentase tersebut kita tidak tahu apakah seluruh masyarakatnya telah sejahtera, atau hanya sebagian kelompok masyarakatnya aja yang menjadi sejahtera dan makmur. Namun, pembangunan ekonomi yang berhasil ini akan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Karena keberhasilan pembangunan ekonomi tidak dilihat dari persentase PDB dan pendapatan nasionalnya aja teman-teman, tapi dari berbagai faktor seperti peningkatan infrastruktur yang merata. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai pembangunan ekonomi. Namun, pembangunan ekonomi sudah pasti dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Itu dia teman-teman, perbedaan dan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Jadi sudah paham ya, kalau suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi belum tentu terjadi pembangunan ekonomi. Namun, kalau suatu negara berhasil dalam melakukan pembangunan ekonomi, sudah pasti karena adanya pertumbuhan ekonomi. Di subtopik selanjutnya, kita akan mempelajari perencanaan dalam pembangunan ekonomi. Apa aja ya perencanaannya? Buruan deh kalian cek video berikutnya dan sampai jumpa! Nah, setelah tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan Ibu mengenai pengertian pembangunan ekonomi, ciri-ciri dari pembangunan ekonomi, tujuan pembangunan ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, dan yang terakhir, perbedaan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Sudah, Bu. Bu. Berarti sudah paham semuanya ya? Sudah, Bu. Oke, tapi Ibu akan menjelaskan sedikit nih dari perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Coba, sekarang Ibu ingin bertanya dulu nih. Coba kalian bayangkan, jika di sebuah kota dengan gedung-gedung tinggi, mall yang mewah, tapi banyak warganya yang masih tinggal di kolong jembatan. Apakah itu disebut dengan pembangunan ekonomi? Kayaknya belum, Bu, soalnya belum semua merasakan manfaatnya. Iya, Bu. Banyak bangunan tapi rakyat belum sejahtera. Ya, betul sekali. Jadi pembangunan ekonomi ini fokus kepada pemerataan. Nah, fokus kepada pemerataan. Jadi dia bukan hanya sekedar pembangunan fisik aja, kayak tadi gedung mewah, terus mall mewah juga. Tapi ternyata banyak warganya yang masih tinggal di kolong jembatan gitu. Tapi pembangunan ekonomi itu perubahan secara menyeluruh ke arah yang lebih baik dari yang sebelumnya lagi gitu. Seperti pendidikan merata, lalu akses kesehatannya juga merata, pekerjaan dan pendapatan daerah tersebut itu meningkat gitu. Nah, kita bisa lihat di sini Ibu tampilkan sedikit dari perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kalau pertumbuhan ini lebih fokus kepada angka atau produk domestik brutonya dari suatu negara. Ya, sedangkan pembangunan dia lebih fokus kepada kualitas hidup masyarakatnya. Apakah sudah lebih baik atau belum? Nah, yang kedua perbedaannya, kalau pertumbuhan itu bisa saja dia tidak merata, tapi sedangkan pembangunan ekonomi dia fokus kepada pemerataan. Nah, pemerataan dari seperti pendidikan, akses kesehatan, serta kualitas hidup juga tadi di daerah ataupun negara tersebut. Nah, sampai sini ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Berarti sudah paham ya mengenai konsep pembangunan ekonomi? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Tapi supaya lebih paham lagi dan kalian bisa melihat langsung dari data pembangunan, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu adalah tanya jawab terbimbing. Nah, ini adalah salah satu metode pembelajaran yang akan kita gunakan hari ini, menggunakan grafik.
Ibu akan menunjukkan grafik dari IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Sebelumnya ada yang pernah dengar apa itu IPM? Belum, Belum, Bu. Oke, berarti nanti kita akan pelajari ya Indeks Pembangunan Manusia itu apa. Dan kita juga bisa melihat grafiknya. Sekarang kita lihat grafik ini. Ini adalah grafik Indeks Pembangunan Manusia. Coba kita lihat, perhatikan di sini. Ada tahunnya dan ada jumlah IPM-nya. Rai, menurut kamu apa yang kamu lihat dari grafik ini? Naik terus ya Bu, artinya pembangunan makin bagus. Ya, betul. Kualitas pendidikan, kesehatan, lalu pendapatan juga ikut naik. Coba sekarang Erni. Menurut Erni, kalau kota besar dengan IPM-nya tinggi, tapi daerah pelosok masih rendah nih, apakah pembangunannya sudah adil? Belum Bu, karena masih ada ketimpangan. Ya, betul. Jawaban kalian berdua sangat tepat ya. Pembangunan itu tadi yang sudah Ibu sebutkan, pembangunan itu harus merata. Dia fokus kepada pemerataan. Sekarang kita lanjut ke sesi yang akan bantu kalian lebih memahami lagi gitu, secara visual dan menarik. Oke? Kita ya, hari ini kita yang tadi sudah Ibu sampaikan di awal, hari ini kita akan menonton video singkat mengenai ketimpangan pembangunan ekonomi. Nah, menjelaskan mengenai perbedaan juga dan perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi juga. Mari kita simak videonya. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi adalah salah satu dari 4 masalah ekonomi nasional yang dikemukakan 100 ekonom yang berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo pada Sarasehan yang diselenggarakan Desember 2016 lalu. Hasil dari pertemuan itu dirangkum dalam buku berjudul Menuju Ketangguhan Ekonomi, Sumbangsaran 100 Ekonom Indonesia yang diluncurkan di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Ketimpangan ekonomi diantaranya disebabkan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang tidak merata di setiap daerah. Ini berimbas pada ranking Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia yang menempati ranking 113. Berada jauh di bawah Malaysia dan Turki. Satu, untuk memperbaiki kesenjangan itu adalah meningkatkan Human Development Index kita ya, terutama sumber daya manusia, karena kita melihat ada korelasi yang signifikan. Di sisi lain, pembangunan ekonomi nasional juga harus sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sebab, satu kebijakan akan berdampak pada kebijakan yang lainnya. Contoh misalnya, ya, pemerintah ingin membangun infrastruktur, habis-habisan digenjot uangnya dari APBN. APBN ngambil dari pajak. Pelaksanaannya penunjukan langsung BUMN. Ya, uangnya pinjam dari bank pemerintah. Modalnya diambil dari APBN. Ya. Satu sisi good karena infrastruktur akan terbangun dengan cepat. Tapi di sisi lain ada yang dikorbankan. Ya. Dengan pajak ditarik habis-habisan, ya, maka akibatnya terjadi konstruksi ekonomi. Konstruksi ekonomi akhirnya daya belinya turun. Selain masalah kesenjangan ekonomi, ekonom masih mencatat 3 masalah ekonomi lainnya, yakni persoalan fiskal, peningkatan produktivitas nasional, dan persoalan likuiditas perekonomian. Mardotila, Jakarta. Ekonomi Sumbangsaran 100 Ekonom Indonesia. Nah, setelah tadi kalian melihat yang video yang tadi Ibu tampilkan, Ray, apa yang kamu tangkap dari video tadi?
Pembangunan itu lebih luas dari pertumbuhan, ada pendidikan dan keadaan sosial juga. Iya Bu, dan pembangunan itu bukan cuma soal angka, tapi soal kualitas hidup. Ya, luar biasa ya jawaban kalian. Juga sama seperti yang telah Ibu jelaskan tadi di awal juga, kalau pembangunan ekonomi itu dia harus fokus kepada kualitas hidup masyarakatnya, seperti pendidikan yang merata, akses kesehatannya, bahkan harus sampai ke daerah-daerah yang terpencil juga. Nah, Ibu pilih video tadi, menggunakan video tadi karena kalian itu ternyata punya gaya belajarnya yang visual dan auditori, jadi lebih masuk pemahaman yang tadi Ibu sampaikan. Karena media pembelajaran itu penting untuk disesuaikan dengan cara belajar siswa. Nah, cara belajar kalian ya. Oke, setelah tadi kita menonton video, sekarang waktunya kalian mengerjakan. Kalian aktif mengerjakan. Ibu akan memberikan LKPD atau lembar kerja. Nanti bisa kalian kerjakan menurut pemahaman kalian masing-masing. Oke, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama ya. Nah, kita bisa lihat di LKPD-nya situ. Boleh dilihat LKPD-nya. Iya Bu. Ya, di situ ada 3 konsep ya. Yang pertama ada pemahaman konsep. Coba lihat pemahaman konsepnya. Sudah Bu. Sudah paham? Sudah. Ya, yang kedua ada refleksi pribadi. Bisa dilihat dulu. Bisa Bu. Ya, sudah paham juga? Sudah Bu. Dan yang terakhir ada simulasi menjadi pemimpin daerah. Bisa dipahami itu pertanyaannya? Bisa Bisa Bu. Bu. Oke, sekarang kalian kerjakan menurut pemahaman kalian masing-masing dengan apa yang telah Ibu sampaikan juga, dengan dari video yang tadi kita tonton juga. Nanti kalau ada yang bingung atau ada yang belum paham bisa tanyakan ke Ibu ya. Iya Bu. Iya Bu. Oke, selamat mengerjakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah Sudah, Bu. Bu. Alhamdulillah. Coba berikan ke Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Iya Bu. Ya. Coba Ibu mau lihat nih dari hasil kerja kalian di LKPD-nya. Sekarang Ibu ingin bacakan 2 orang aja ya. Kita lihat di sini punya Rai. Kita lihat punya Rai nih. Rai, kamu di sini menulis bahwa pembangunan ekonomi itu peningkatan kualitas hidup, betul? Betul Bu. Dan Rai juga di sini menyebutkan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Berarti kamu sudah paham ya tadi dengan IPM tadi ya? Iya sudah Ya, Bu. pintar Rai. Di sini juga Rai juga membahas pengangguran dan kemiskinan sebagai indikator pembangunan ekonomi. Bagus. Itu berarti kamu sudah paham dengan pengertian pembangunan ekonomi tadi. Kamu di sini juga memilih membangun SMK di desa kalau kamu jadi pemimpin kabupaten ya? Iya Bu. Iya, itu adalah salah satu juga keputusan yang sangat bagus. Karena mengingat juga di daerah terpencil atau daerah terpelosok itu pendidikannya juga masih belum rata. Iya Rai, kamu juga sering nonton video itu ya Rai? Iya Bu, sering Iya, Bu. iya, bagus Rai jawabannya. Sekarang kita lihat jawaban kedua nih dari Erni. Nah, di sini Erni menuliskan bahwa tantangan di daerah Erni itu adalah akses kesehatan dan pendidikan, betul? Betul Bu. Ya, pilihan Erni ini sangat bagus juga. Mengingat juga ya, akses kesehatan dan pendidikan di daerah terpencil itu juga belum rata banget. Dia baru di kota-kota besar aja. Pilihan Erni juga sangat bagus. Dia memilih membangun puskesmas keliling dan program beasiswa. Itu sangat bagus Erni. Berarti kamu suka ini ya Erni, suka melihat video-video. Terus juga anak-anak yang belum dapat sekolah ya. Iya Bu. Iya, bagus.
Jawaban kalian berdua bagus dan menunjukkan kalian berdua tuh sudah paham mengenai apa itu pembangunan ekonomi gitu. Kalian juga tadi berpikir kritis juga dan empati yang luar biasa terhadap pembelajaran hari ini. Oke, sampai sini paham semua? Paham, Bu. Bisa kita lanjut ke sesi berikutnya? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah tadi kalian mengerjakan LKPD yang Ibu berikan, Ibu ingin coba nih simulasi. Kalian bayangkan jika kalian menjadi pemimpin daerah atau pemimpin kabupaten gitu ya. Apa untuk membangun daerah tersebut lebih maju lagi? Apa yang akan kamu bangun lebih dulu di daerah tersebut? Coba Rai, apa yang kamu bangun? Sekolah, Bu, karena pendidikan itu kunci. Kalau Erni bagaimana dengan kamu? Akan perbanyak layanan kesehatan di desa, Bu, supaya semua orang sehat dan produktif. Ya, jawaban kalian juga sangat bagus ya. Juga tadi kita membahas juga menyinggung kualitas hidup masyarakatnya, terus akses pendidikan untuk anak-anak juga masih belum rata, dan akses kesehatannya juga masih belum rata juga. Pintar. Keren sekali, berarti kalian sudah memikirkan solusi nyata dari persoalan ekonomi yang ada di Indonesia ini. Nah, sampai sini kita sudah membahas pembangunan ekonomi, terus perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, pengertiannya, ciri-ciri, tujuan, faktor-faktor. Berarti kalian sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Oke. Karena tadi kita sudah belajar mengenai konsep pembangunan ekonomi, kita juga sudah belajar banyak ya perbedaan pertumbuhan ekonomi, terus juga membahas indikator-indikator pembangunan ekonomi seperti tadi indeks pembangunan manusia, pengangguran, kemiskinan. Juga tadi kita telah menonton video. Nah, video itu adalah salah satu media pembelajaran hari ini dan LKPD juga. Dan yang terpenting, hari ini kalian itu sangat luar biasa. Kalian itu sangat aktif, lalu kritis dan juga peduli terhadap ilmu kalian sendiri gitu. Nah, karena waktunya sudah mau habis, Ibu akan berikan kata-kata sedikit ya untuk agar kalian tuh bisa lebih termotivasi dalam belajar. Di sini Ibu menuliskan ilmu plus aksi. Ilmu plus aksi sama dengan perubahan. Nah, ilmu plus aksi sama dengan perubahan. Ingat anak-anak, ilmu tanpa aksi hanyalah hafalan, ya. Jadi kalau kita mempunyai ilmu yang banyak, kita harus menunjukkan aksi kita atau action agar ilmu itu dapat bermanfaat untuk kita sendiri maupun banyak orang, dan jadi berguna juga ilmu yang akan kita dapat gitu selama belajar. Nah, ilmu juga bisa diterapkan untuk bisa mengubah dunia lagi. Nah, ingat ya, kalian itu adalah calon pemimpin masa depan. Teruslah belajar, terus berpikir kritis, dan peduli terhadap sesama. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Selalu semangat dalam belajar ya. Iya, Semangat, Bu. Kasih semangat. Ya, kita cukupkan hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, pembelajaran berikutnya. Selalu semangat, selalu belajar, dan jangan bosan untuk mencari ilmu, oke? Oke, Bu. Oke, terima kasih untuk Rai, Erni, dan teman-teman semuanya dalam partisipasinya hari ini. Dan untuk semangatnya juga, kalian hari ini keren. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Yeay. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini sampai selesai. Melalui simulasi ini, saya telah mencoba menerapkan 3 aspek penting dalam praktik pembelajaran di kelas. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, yang pertama memberikan umpan balik yang membangun dan mempertimbangkan gaya belajar siswa. Yang kedua, menyusun metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan siswa. Dan yang ketiga, menggunakan media pembelajaran yang relevan untuk mempermudah pemahaman siswa.
Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi para calon guru maupun rekan pendidik lainnya dalam merancang pembelajaran yang lebih efektif lagi. Saya Dea Ardita, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.